Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Berjumpa kembali di Lilin Pengharapan. Saat ini saya akan membahas firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-33. Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang kedua berbunyi demikian. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Demikian firman Tuhan yang melandasi pertemuan kita pada saat hari ini. Jemaat dikasih Tuhan, hari-hari ini kita mengalami sesuatu hal yang tidak menentu di dalam kehidupan kita secara khusus bangsa Indonesia. Baru saja beberapa waktu lalu ada pesawat jatuh, lalu ada gempa bumi, ada banjir, ada longsor, dan segala macam hal-hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu beberapa hal tidak relate dengan kita. Tetapi itu bisa memberikan sebuah pertanda bagi kita bahwa hidup di dalam dunia ini, secara khusus di 2021 ini, ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Setelah kita melewati tahun 2020 dengan begitu banyak tantangan, ternyata memasuki 2021 pun kita memasukinya dengan banyak hal yang kita perlu gumulkan bersama-sama. Nah, ketika sedang mengalami pergumulan seperti itu, seharusnya apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dalam dunia yang tidak pasti seperti ini. Firman Tuhan yang baru saja kita baca berbicara tentang Nabi Yesaya yang pada saat itu sedang berada di tengah-tengah Israel. Israel pada waktu itu sedang mengalami satu pergumulan yang berat. Mereka akan diserang oleh Asyur, dan bangsa Asyur adalah bangsa yang jahat. Dan ketika mereka di dalam kesesakan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Yesaya pasal 33 menyatakan demikian. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Nabi Yesaya mengajak umat Israel untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada banyak orang juga mengusulkan untuk Israel itu mengandalkan Mesir pada waktu itu. Karena Mesir adalah salah satu negara yang kuat, yang dimana pada waktu itu bisa menolong Israel melawan bangsa Asyur. Tetapi Nabi Yesaya berkata, salah, kita bergantung jangan kepada manusia, tetapi kita bergantung kepada Tuhan. Karena pada waktu itu umat Israel telah melupakan Tuhan dan justru lebih mengutamakan bangsa Mesir dibanding dengan Tuhan. Nabi Yesaya berkata, tidak. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang memohon belas kasihannya. Kita datang kepada Tuhan dengan kita berharap bahwa Tuhan akan melindungi kita di dalam kehidupan kita yang tidak pasti di dunia ini. Jemaat dikasih Tuhan, kalau ditanya, di manakah tempat perlindungan yang paling aman di dunia ini? Apakah uang? Apakah rumah? Apakah kesehatan kita? Ternyata tidak. Ada begitu banyak hal, kejadian di dunia ini yang menunjukkan bahwa dunia ini adalah tempat yang tidak aman untuk kita. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini, kita memohon belas kasihan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang melindungi kita daripada kesesakan. Seperti Nabi Yesaya berkata kepada Israel. Jemaat dikasih Tuhan, mungkin ada banyak hal yang tidak pasti di dalam dunia ini. Tetapi marilah kita sama-sama ketika menjalani 2021 ini, kita memulai dengan memohon belas kasihan Tuhan. Lord, have mercy on us. Tuhan, kasihanilah kami. Di tengah dunia yang tidak aman dan banyak kejadian-kejadian buruk yang terjadi di sekitar kami, mohon lindungi kami. Biarlah hati kita seperti Nabi Yesaya yang mau bergantung kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sekalipun manusia berusaha, tetapi tetap hati kita seutuhnya hanya mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang paling aman di dalam dunia ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa, banyak hal yang tidak pasti di dunia ini. Tapi kami tahu dan yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah pemilik semesta ini. Engkau yang akan melindungi dan menjaga kami. Tuhan tolong supaya kami menjalani 2021 ini dengan hati kami sungguh-sungguh sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Lord, have mercy on us.
Mohon berkat-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.